Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul School 2015 yang part kedua. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Di awal cerita kita dibawa ke dalam cerita masa lalu, di mana di saat menceritakan hubungan antara Yunbi dan Yunbeol, mereka merupakan saudara kembar identik yang dibesarkan di panti asuhan yang berbeda. Suatu ketika ibu Yunbeol mengunjungi panti asuhan Love House dan selalu memerhatikan Yunbi dari kejauhan. Hingga suatu ketika sang ibu ke panti asuhan lain, dia juga melihat Yunbeol yang dia kira adalah Yunbi. Kemudian dia pun mengadopsi Yunbeol sebagai putrinya. Di sini Yunbeol tak tahu apapun, oleh karena itu dia merasa bersalah ketika tahu jika Yunbi sampai saat ini tinggal di panti asuhan Love House karena seharusnya yang diadopsi adalah Yunbi. Dan di waktu sekarang Yunbi sudah mengetahui semuanya karena dirinya menemukan catatan Yunbeol mengenai kisah adopsi mereka. Di sisi lain, ibu Yunbeol terkejut ketika dirinya menemukan sepucuk surat dari Yunbi yang berisi permintaan maaf. Jika dia bukanlah Yunbeol, melainkan Yunbi yang dibesarkan di panti asuhan Love House. Yunbi juga berterima kasih untuk segala kenangan yang dia dapat selama ingatannya menghilang. Selesai membaca surat tersebut, sang ibu pun bergegas pergi untuk menuju ke panti asuhan Love House. Di sisi lain, Yunbi yang kembali ke kota panti asuhannya, dia mencoba untuk mencari kepastian mengenai Yunbeol di saat dirinya diselamatkan. Namun informasi yang dia dapatkan sungguh mengejutkan. Petugas di sana mengatakan tak ada yang menyelamatkan di saat dia tenggelam, melainkan tim pencarian menemukan jenazah di lokasi yang sama. Mendengar hal itu, Yunbi teringat kembali di saat dirinya diselamatkan oleh Yunbeol. Singkat cerita, terlihat Yunbi yang ke tempat penyimpanan abu. Dengan mata yang berkaca-kaca, Yunbi berdiri di depan sebuah loker kaca berisi wadah abu yang bertuliskan nama Yunbi. Di sini juga terlihat fotonya bersama anak-anak panti asuhan Love House. Di sekolah, sang guru bertanya tentang Yunbi yang tak masuk sekolah, namun tak ada satupun murid yang mengetahuinya. Saat di panti asuhan Love House, ibu Yunbeol yang sudah sampai di sana langsung menanyakan keberadaan Yunbeol. Di sini, ibu panti langsung mengenalnya karena nama ibu Yunbeol adalah orang yang sering mengirimi Yunbi hadiah. Kemudian, ibu panti memberikan sebuah kotak berisi barang-barang milik Yunbi. Dan yang membuatnya terkejut di saat melihat seragam Yunbi dan foto-fotonya yang terlihat persis dengan Yunbeol. Di sini ibu panti menjelaskan jika Yunbi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena dirinya menjadi korban perundungan teman-temannya di sekolah. Setelah itu, ibu Yunbeol pergi ke tempat penyimpanan abu. Di sana, sang ibu melihat Yunbi yang sedang menangis. Dia menghampiri Yunbi dan tak sanggup menahan air matanya. Di sini, sang ibu memohon kepada Yunbi untuk mengiyakan jika dirinya adalah Yunbeol putrinya. Mendengar hal itu, Yunbi hanya bisa meminta maaf karena dirinya bukanlah Yunbeol, melainkan Yunbi. Saat sudah di depan panti asuhan, Yunbi memutuskan untuk kembali ke panti asuhan. Namun sang ibu teringat dengan kenangan yang telah terjadi bersama Yunbi, sehingga membuat sang ibu tak kuasa untuk melepaskan Yunbi. Di sini dia memohon agar Yunbi tetap tinggal bersamanya dan hidup sebagai Yunbeol. Yunbi yang sudah mengetahui siapa dirinya, dia pun berusaha untuk menjalani hidup barunya sebagai Yunbeol. Meskipun terlihat sulit, namun dia bahagia karena memiliki ibu yang seperti itu. Singkat cerita, terlihat Yunbi yang naik bus menuju ke sekolahnya. Di sisi lain, Ye yang tak sengaja melihat Yunbi. Dengan segera, dia pun mengejarnya dan duduk tepat di belakang Yunbi. Sesampainya di dalam kelas, Cha Song melihat catatan Yunbi dan merasa aneh karena tulisan Yunbeol yang sekarang sangatlah berbeda dengan tulisannya sebelum hilang ingatan.
Yunbi yang terlihat sedikit kebingungan, dia pun memutuskan untuk beristirahat di ruang kesehatan. Namun di sana dia melihat Kong Tai yang kemudian duduk di sebelahnya. Di sini mereka memulai sedikit obrolan yang membuat Yunbi cukup terhibur. Akan tetapi tiba-tiba Yunbi berkata untuk jangan percaya apapun yang dia katakan, karena dirinya benar-benar seorang pembohong. Mendengar hal itu, Kong Tai hanya tersenyum dan beranggapan jika hal itu adalah sebuah lelucon. Kemudian Kong Tai mengungkapkan rahasianya jika dirinya adalah putra dari seorang aktris terkenal. Namun Yunbi juga tersenyum dan menanggapi hal itu hanya sebuah lelucon. Singkat cerita, di saat jam istirahat terjadi perkelahian antara Kong Tai dan temannya. Perkelahian itu terjadi ketika Kong Tai mendengar teman-temannya yang menggosipkan aktris yang merupakan ibunya. Di sini Yunbi sempat berusaha untuk menenangkan mereka, namun dirinya sempat terdorong dan terjatuh. Yian yang melihat hal itu, dia pun langsung melerai mereka. Sepulang sekolah, Chansung menjelaskan jika beberapa hari sebelum Yunbel menghilang, dia terlihat sedikit aneh. Bahkan dia tak mau berbicara dengannya. Dan juga terlihat Yunbel yang sempat bertengkar dengan seorang pria saat di dermaga. Kemudian di keesokan harinya dia melihat luka di lehernya. Mendengar hal itu, Yunbi teringat Yian yang juga pernah menanyakan tentang luka di lehernya. Singkat cerita, Yunbi pun menemui Yian di tempat latihan. Di sini dia langsung menanyakan apakah Yian yang menemuinya saat di dermaga. Namun Yian sempat tak mengakuinya, dan hal itu semakin membuat Yunbi kebingungan. Sementara di sisi lain terlihat Kong Tai yang berselisih dengan sang ayah, karena sang ayah menyuruh Kong Tai untuk pindah sekolah di luar negeri. Sang ayah meminta hal itu dikarenakan Kong Tai sering membuat onar di sekolahnya. Mendengar hal itu, Kong Tai merasa kesal dan mengatakan sesuatu yang membuat ayahnya menampar dirinya. Selang beberapa waktu terlihat Kong Tai yang melampiaskan kemarahannya di tengah jalan raya. Di sisi lain, Yunbi yang baru pulang dari supermarket, dia tak sengaja bertemu dengan Kong Tai. Di sini Kong Tai meminta Yunbi agar menemaninya. Hingga akhirnya mereka pun bermain berdua. Terlihat Kong Tai yang sangat bergembira dan tersenyum lepas. Namun tiba-tiba terlihat Yian yang datang untuk memberikan medali emas yang dia janjikan kepada Yunbi. Namun dia sedikit cemburu melihat kedekatan Yunbi dan Kong Tai. Di keesokan harinya saat di sekolah terlihat ada murid baru yang dimana dia adalah Soyoung. Yunbi yang sudah mendapatkan kembali ingatannya, dia sangat terkejut karena sosok yang selalu mengagunya kini satu kelas dengannya. Di saat istirahat, Yunbi dan teman-temannya sedang asyik mengobrol. Namun tiba-tiba datanglah Soyoung yang so akrab dan ingin duduk bersama mereka. Di sini dia menjelaskan alasan dia pindah ke sini karena ayahnya yang seorang jaksa dipindah tugaskan ke Seoul. Mendengar hal itu, semua teman Yunbi menganggapnya keren. Sementara itu, Yunbi yang mulai merasa tak nyaman, dia memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun ternyata Soyoung menghampirinya. Di sini dia menanyakan apakah Yunbi masih mengingat Soyoung. Namun Yunbi mengatakan jika dirinya tak mengingatnya. Soyoung dia pun menceritakan kejadian saat di rumah sakit. Kemudian dia langsung meminta maaf karena dirinya mengira dia adalah teman Soyoung. Mendengar hal itu, Yunbi berkata jika dirinya mengingatnya. Di sini Yunbi mengatakan jika Soyoung terlalu berlebihan melakukan hal seperti itu terhadap temannya sendiri. Namun Soyoung yang belum tahu jika Yunbeol yang sekarang adalah Yunbi, dia merasa canggung dan meminta maaf agar mereka bisa berteman baik. Namun Yunbi hanya terdiam saja. Di saat hari sudah malam terlihat Yunbi di kamarnya yang sedang mencari berita tentang sekolahnya dulu. Kemudian dia melihat banyak berita yang menuliskan tentang siswi korban perundungan yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia pun teringat kembali ketika dirinya dibully dulu. Sepertinya artikel tentang berita tersebut memanglah berita tentang Soyoung. Namun masih disamarkan identitas siswi tersebut. Tak lama kemudian dia mendapatkan sebuah email dari Jungmin yang berisi jika dia tak akan mengganggu Yunbeol asalkan dia mau menemui Jungmin di keesokan harinya. Kemudian di bawahnya dia melihat sebuah nomor referensi buku di dalam perpustakaan. Di keesokan harinya Yunbi pergi ke perpustakaan dan mencari buku yang dimaksud dalam pesan Jungmin. Namun di saat dia menemukan bukunya, dia tak menemukan apapun di dalamnya.
Di saat Yunbi kembali ke dalam kelas, dia melihat Soyoung yang sudah bisa berbaur bersama teman-temannya. Di sini Soyoung juga meminta Yunbi untuk menemaninya berkeliling sekolah. Mendengar hal itu, Cha Song langsung menceritakan jika Yunbi mengalami sebuah kejadian yang membuatnya hilang ingatan. Kemudian Soyoung menatap Yunbi dengan curiga. Di saat jam istirahat, Kong Tae duduk di samping Yunbi yang sedang makan bersama teman-temannya. Namun terlihat jika Kong Tae tak menyukai keberadaan Soyoung. Tak lama kemudian, setelah jam makan siang, Soyoung menelpon temannya, yang dimana dia mengabarkan jika dirinya bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengan Yunbi. Namun mereka semua tak mempercayainya. Hingga akhirnya Soyoung pun berjanji akan mengirimi foto Yunbi. Setelah menutup telepon, tiba-tiba Yi-an lewat. Kemudian Soyoung menyapanya dan mengatakan jika dia kasihan dengan Yi-an karena Yunbeol tak lagi mengingatnya walaupun mereka sangat dekat. Mendengar hal itu, Yi-an tak menyukai Soyoung yang sok tahu. Di saat Soyoung ingin mengambil foto Yunbi, secara diam-diam tiba-tiba Kong Tae mengetahuinya dan membuat Soyoung terkejut. Yunbi dan teman-temannya pun mengetahui perilaku Soyoung yang sebenarnya. Saat berada di kantor, terlihat Kong Tae yang menandatangani surat pengunduran diri yang diberikan oleh sang guru. Di sini dengan terpaksa Kong Tae pun menandatangani surat tersebut karena hal itu merupakan kemauan sang ayah. Di malam hari terlihat Yi-an yang pergi ke rumah Yunbi dan duduk di depan gerbangnya. Di sana dia mencoba mengirim SMS kepada Yunbi, namun belum sempat terkirim Yunbi keluar dan mereka pun saling terkejut. Di sini Yunbi mengatakan jika dirinya merasa lapar. Hingga akhirnya mereka pun makan bersama di depan supermarket. Di sini Yi-an menceritakan tentang medali emasnya yang sebenarnya ingin dia berikan kepada Yunbi saat mereka berwisata sekolah. Namun saat itu keadaan Yunbi terlihat kurang baik. Kemudian Yi-an bertanya apakah dia perlu membantu Yunbi agar ingatannya kembali seperti dulu. Namun Yunbi menolaknya. Dan hal itu membuat Yi-an bingung apakah Yunbi tak ingin mengingat kenangannya saat bersama dirinya dulu. Di keesokan harinya, teman Soyoung mengiriminya foto selebaran hilangnya Yunbeol. Dia pun terkejut saat mengetahui jika kejadian hilangnya Yunbeol dan meninggalnya Yunbi hampir bersamaan. Dan tentu saja itu semakin membuat curiga Soyoung terhadap Yunbeol yang sekarang. Kemudian Soyoung masuk ke dalam kelas lalu mengulurkan tangannya untuk meminta maaf kepada Yunbi. Namun di sini tujuan Soyoung hanya untuk memastikan kemiripan sikap Yunbeol yang sekarang dengan Yunbi yang dikenalnya dulu. Sayangnya Yunbi tak menerima uluran tangan Soyoung dan pergi begitu saja. Melihat hal itu, para siswi berkata jika sepertinya Yunbeol yang sombong sudah mulai kembali. Sementara di sisi lain, Kong Tae memperhatikan perilaku Soyoung dengan tatapan tajamnya. Saat berjalan di koridor sekolah, tiba-tiba ada seorang siswi yang memanggil. Di sini Yunbi mengira jika dia adalah Jungmin. Namun siswi itu justru mengatakan jika Jungmin sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, dia pun bergegas membuka kotak merah milik Yunbeol dan melihat kembali nomor buku yang dia temukan sebelumnya. Kemudian dia pun memutuskan untuk kembali ke perpustakaan. Di saat membuka buku tersebut, ternyata di dalam pembatas buku terdapat tulisan, "Yunbeol, meskipun kamu berpura-pura untuk tak melihatku, tak masalah, karena kamu masih tetap menjadi satu-satunya temanku." Yunbi kembali membuka buku itu hingga dia melihat banyak lembaran kertas yang tersimpan di halaman belakang. Di saat berada di rumah, Yunbi membaca kertas yang dia temukan satu demi satu. Di sini Yunbeol menceritakan jika selama ini ada seseorang yang selalu mengikutinya. Namun dia tak pernah berani untuk melihat wajah orang tersebut karena terlalu takut. Bahkan ketika dia sendirian di ruang belajar sekolah, orang itu mematikan lampu dan menutup pintunya. Namun orang tersebut menghilang ketika Yunbeol hendak menghampirinya. Pada saat itulah Yunbeol hanya bisa menangis dan tak pernah menceritakan apa yang terjadi kepada siapapun. Setelah Yunbi membaca catatan Yunbeol, dia kembali menyimpan selembaran kertas tersebut ke dalam buku diari milik Yunbeol. Di tempat latihan, Yunbi menemui Yi-an. Di sini dia meminta Yi-an untuk membantunya mengembalikan ingatannya. Yunbi berkata jika dirinya ingin menjadi Yunbeol yang dulu lagi. Mendengar hal itu, Yi-an mengiyakannya, namun dengan satu syarat.
yaitu jika ingatannya kembali maka dia harus mengabulkan satu permintaannya. Yunbi pun akhirnya mensetujuinya. Selang beberapa waktu, Kong Tae mengirim sebuah pesan kepada Yunbi yang berisi foto selfie-nya yang akan melempar tas Yunbi yang tertinggal di sekolah. Melihat hal itu, ia memutuskan untuk pergi mengambilnya. Di sini, Kong Tae merasa kesal karena melihat Yi-an yang mengambil tas milik Yunbi. Di sini, Kong Tae juga mengatakan kata-kata yang membuat Yi-an kesal. Namun dia hanya menepuk pundak Kong Tae dan pergi meninggalkannya. Di keesokan harinya, saat berada di dalam toilet, So-hyung bertemu dengan dua teman sekelasnya. Di sini dia bertanya tentang Yunbeol. Mereka pun menjelaskan jika Yunbeol yang sekarang berubah semenjak kembali ke sekolah setelah menghilang. Bahkan tulisannya pun sangat berbeda dengan Yunbeol yang dulu. Mendengar hal itu, So-hyung semakin yakin jika Yunbeol yang sekarang adalah Yunbi. Kemudian dia menghampiri Yunbi dan mengajaknya untuk berbicara empat mata. Terlihat mereka berdua yang sudah berada di balkon sekolah. So-hyung mulai menceritakan mengenai sikap temannya yang bernama Yunbi. Dulunya dia bersikap sok pahlawan, sehingga So-hyung sangat membencinya. Namun sayangnya dia mengakhiri hidupnya. Kemudian So-hyung bertanya apakah orang yang mati bisa hidup kembali. Di saat itu juga Yunbi yang terlihat ketakutan, dia berkata jika dirinya kasihan kepada So-hyung karena hanya itu saja yang dia pikirkan saat teman sekelasnya meninggoy. Setelah Yunbi mengatakan hal itu, So-hyung semakin yakin jika orang yang dihadapannya adalah Yunbi. Karena perkataannya sama persis dengan perkataan Yunbi terhadap So-hyung waktu dulu. Kemudian dengan yakin So-hyung memanggil dengan sebutan Yunbi. Mendengar hal itu, Yunbi jelas semakin kaget. Namun di sini ternyata Kong Tae sedang mendengar pembicaraan mereka. Kemudian terlihat Yunbi yang terdiam, seakan tak peduli dengan So-hyung. Melihat hal itu, dia pun berjalan mendekatinya dan mendorong Yunbi dengan penuh amarah. Di sini So-hyung juga mengatakan jika hidupnya berubah gara-gara Yunbi yang mengakhiri hidupnya. Namun di sini Yunbi sempat memegang tangan So-hyung dengan tatapan amarahnya. Karena kesal, So-hyung pun berniat untuk menampar Yunbi. Namun tiba-tiba Kong Tae datang dan menahan tangan So-hyung. Melihat kedatangan Kong Tae, So-hyung pun segera meminta maaf. Di sini Yunbi sempat berkata jika Yunbi yang dimaksud So-hyung adalah saudara kembarnya. Dia pun mengancam So-hyung karena telah memperlakukan Yunbi dengan buruk, sehingga membuat Yunbi melakukan hal yang mengerikan itu. Kemudian Yunbi pun meninggalkan So-hyung yang masih terlihat panik dan seakan tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Selang beberapa waktu terlihat Yunbi yang berada di tangga. Yunbi terlihat ketakutan dan tak kuasa menahan tangisannya. Di sisi lain, Kong Tae hanya bisa melihat Yunbi dari belakang. Saat di dalam kelas, Kong Tae yang biasanya tidur kali ini dia fokus menatap ke arah Yunbi sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi di balkon sekolah. Dia pun kembali teringat di saat Yunbi berbicara kepadanya, di mana saat itu Yunbi meminta untuk tak pernah mempercayainya. Di saat jam istirahat, So-hyung menghampiri Kong Tae dan mengajaknya berbicara. Di sini So-hyung menanyakan beberapa hal tentang kejadian di balkon tadi. Namun Kong Tae hanya menanggapinya dengan santai. Kemudian So-hyung meminta Kong Tae untuk tak mengatakan kejadian itu kepada siapapun. Dan dirinya juga meminta Kong Tae untuk berpura-pura tak mendengar apapun. Mendengar hal itu, Kong Tae menyuruh So-hyung untuk menyelesaikan masalah ini dengan Yunbeol. Karena dari dulu tak ada seorang pun yang berani macam-macam terhadapnya. Singkat cerita, terlihat So-hyung yang semakin penasaran dengan Yunbeol yang sekarang. Kemudian dia pun menelpon salah satu temannya dan memintanya untuk pergi ke panti asuhan Love House. Kemudian dia menyuruhnya untuk mengambil sesuatu yang pernah ditulis oleh Yunbi. Ketika jam pelajaran dimulai, tiba-tiba Cha Song berteriak mengagetkan semua teman-temannya. Yang ternyata dia mendapat pesan pemberitahuan jika dirinya lolos menjadi model majalah. Di saat pulang sekolah, Yunbi dibuat risih karena Kong Tae terus saja mengikutinya. Kemudian Yunbi bertanya mengapa Kong Tae terus saja mengikutinya. Dan juga Yunbi meminta agar tak perlu menanyakan apapun kepada dirinya.
Namun di sini Kong Tae mengatakan jika dirinya hanya ingin pulang, bukan mengikuti Yunbi. Namun setelah Yunbi bertanya kesekian kalinya, Kong Tae pun tak sengaja mengatakan jika dirinya hanya khawatir dengan Yunbi. Kemudian dia pun langsung pergi meninggalkan Yunbi. Di sisi lain terlihat Yi-an yang melihat ayahnya sedang ditagih oleh pemilik kontrakan. Di saat mereka menonton turnamen bersama, sang ayah berpesan kepada dirinya agar bisa memenangkan turnamen renang di bulan depan. Setelah itu dia pergi keluar dan menelpon sebuah perusahaan iklan yang pernah menawarinya. Di sini Yi-an berniat mengambil pekerjaan tersebut demi membantu sang ayah. Singkat cerita, terlihat Yunbi yang berada di toko buku. Di saat Yunbi akan mengambil buku di tempat yang cukup tinggi, tiba-tiba Yi-an mengambilkan buku tersebut. Di sini mereka berdua terlihat canggung saat saling bertatapan. Kemudian Yi-an menceritakan jika dulu mereka sering bertemu di tempat ini. Kemudian Yunbi bertanya, apakah dulu dia pernah bercerita tentang seseorang yang mengganggunya atau mengikutinya. Namun Yi-an terlihat tak mengetahui apapun. Selang beberapa waktu, Yi-an mengajak Yunbi ke lapangan bola. Di sini mereka berdua terlihat melakukan hal yang menyenangkan bersama, seperti apa yang sering mereka lakukan waktu dulu. Di keesokan harinya, saat di sekolah terlihat Sohyung yang datang lebih awal. Di sini dia langsung mengambil buku catatan milik Yunbi di kolong meja. Namun tiba-tiba Min Jun datang yang membuat Sohyung terkejut. Di sini Sohyung beralasan jika ada barang miliknya yang terjatuh. Kemudian Sohyung pun pergi ke toilet dan menyamakan catatan milik Yunbeol dan Yunbi. Terlihat terdapat kemiripan di antara tulisan mereka berdua. Dan hal itu membuat Sohyung semakin yakin jika Yunbeol yang sekarang adalah Yunbi. Di sisi lain terlihat Kong Tae yang menghampiri Yunbi dan teman-temannya. Di sini dia mengambil minuman milik Cha-song kemudian mengatakan sebuah pepatah yang dimana hal itu tak dimengerti oleh mereka semua. Dan di saat itu juga Sohyung lewat di hadapan mereka. Di sini Kong Tae kembali berkata, jika orang idiot tak akan mau berdekatan dengan orang idiot. Dan tetap saja mereka tak ada yang mengerti apa yang dimaksud oleh Kong Tae. Di saat Cha-song masuk ke dalam kelas, dia menyombongkan dirinya kepada teman-temannya. Karena hari ini dia akan melakukan pemotretan. Sesampainya tiba di tempat pemotretan, dia bertemu dengan Yi-an yang ternyata juga melakukan pemotretan. Namun hal itu tak seperti yang dibayangkan oleh Cha-song. Karena sesi foto itu dilaksanakan dengan beberapa orang. Dan Cha-song ditempatkan di barisan paling belakang. Dia juga terus-menerus kena marah karena ekspresi wajahnya yang terlalu kaku. Dan hal itu membuat Cha-song hilang semangat. Di saat jam makan bersama, Cha-song lebih memilih duduk sendirian. Kemudian Yi-an datang menghampirinya dan memberi semangat. Sementara di sisi lain, Sohyung mengajak Yunbi untuk berbicara empat mata. Namun Kong Tae yang melihatnya segera mengikuti mereka berdua. Di saat mereka berdua berbicara, Sohyung sepertinya sudah mengetahui jika Yunbeol yang sekarang adalah Yunbi. Di sini dia berkata jika dirinya juga merupakan korban. Karena berita tentang Yunbi yang mengakhiri hidupnya tersebar luas membuat Sohyung merasa tertekan dan harus dikeluarkan dari sekolah. Sohyung sendiri juga meminta agar saling melupakan masalah tersebut. Namun hal itu membuat Yunbi marah. Di sini Sohyung mulai mendekati Yunbi dengan tatapan mengancam. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti karena Kong Tae menghalanginya. Kemudian dia menyarankan agar mereka membongkar semuanya, yang dimana Yunbeol harus mengatakan jika dirinya memiliki saudara kembar. Sedangkan Sohyung harus berkata jika alasannya pindah karena membuli temannya sendiri. Mendengar hal itu, Sohyung hanya bisa terdiam dan pergi meninggalkan mereka berdua. Di sini Kong Tae berkata kepada Yunbi agar memanggilnya jika Sohyung mengganggunya lagi. Namun di saat Kong Tae melihat ke arah Yunbi, dia sedang menahan tangisannya. Di malam harinya, Kong Tae mengantar Yunbi pulang sampai di depan rumahnya. Setelah mengantar, Kong Tae sempat berpapasan dengan Yi-an yang baru saja pulang dari pemotretan. Di sini Kong Tae menyuruh Yi-an untuk tak mengajak Yunbi keluar malam ini. Yi-an yang penasaran, dia pun menanyakan alasannya.
Namun Kong Tae tak menjawab dan pergi begitu saja. Di keesokan harinya terlihat Soyoung yang diantar oleh ayahnya dan disambut langsung oleh ayah Kong Tae. Hal itu membuat Soyoung menjadi bahan pembicaraan para murid karena ayah Kong Tae yang seorang direktur sangat jarang menemui wali murid secara pribadi. Saat di dalam kelas, guru wali kelas yang bernama Guru Kim mengacak kembali tempat duduk mereka semua. Satu persatu dari mereka akhirnya mengambil nomor tempat duduk. Dan tak disangka Kong Tae dan Yi-an mendapat tempat yang bersebelahan, sehingga membuat mereka saling memalingkan wajahnya. Di saat jam olahraga terlihat Kong Tae yang bersemangat untuk mengalahkan Yi-an di pertandingan basket. Namun Kong Tae masih tak mampu untuk mengalahkan Yi-an. Selang beberapa waktu terlihat beberapa siswa di dalam kelas yang sedang membicarakan foto Cha Song di sebuah majalah. Mereka semua menertawakan ekspresi Cha Song dan menghinanya karena Cha Song berada di posisi bagian paling belakang. Cha Song yang melihat hal tersebut, dia pun langsung berlari pergi dari sana. Kemudian di saat Cha Song sudah sendiri, terlihat Soyoung yang menghampirinya. Di sini dia mencoba untuk menghibur Cha Song. Soyoung juga akan memperkenalkan Cha Song dengan pamannya yang bekerja di sebuah perusahaan entertainment. Mendengar hal itu, Cha Song merasa senang dan mulai bersemangat kembali. Sepulang dari sekolah, Cha Song mengajak teman-temannya ke sebuah kafe. Awalnya mereka terlihat baik-baik saja. Namun di saat Soyoung datang, Yunbi pun segera beranjak untuk pergi dari sana dan pamit pulang lebih awal. Yi-an yang melihat hal itu, dia pun segera mengikuti Yunbi. Hingga akhirnya tersisa hanya 3 orang saja. Cha Song yang tak mengetahui apa yang terjadi di antara Soyoung dan Yunbi, dia pun sedikit kecewa terhadap Yunbi yang pergi begitu saja. Di sisi lain, Yi-an yang mengikuti Yunbi, dia menanyakan soal Soyoung. Namun Yunbi yang sudah terlanjur emosi, dia pun berkata, jika ada beberapa hal yang tak dapat dia katakan kepada Yi-an. Yunbi juga memohon kepada Yi-an untuk tak menanyakan apapun lagi terhadapnya. Yi-an yang merasa sudah tak penting bagi Yunbi, dia pun merasa kecewa dan pergi meninggalkan Yunbi. Di keesokan hari saat di sekolah, Yunbi melihat Soyoung yang sudah sangat akrab dengan Cha Song. Kemudian temannya menjelaskan jika mereka menjadi dekat karena Soyoung memperkenalkan Cha Song dengan agensi tempat pamannya bekerja. Singkat cerita, di dalam toilet Yunbi meminta maaf kepada Cha Song karena pergi meninggalkannya saat di kafe. Di sini dia juga mengatakan agar Cha Song berhati-hati dengan Soyoung. Namun Cha Song tak terlalu memperdulikannya dan pergi meninggalkan Yunbi. Namun tak disangka Soyoung ternyata juga berada di dalam toilet tersebut. Melihat kedatangan Soyoung, Yunbi pun berkata jika dirinya tak akan tinggal diam jika sesuatu terjadi terhadap Cha Song. Selama beberapa waktu Yunbi berjalan menuju ke kelasnya. Namun dia sempat berpapasan dengan Yi-an. Akan tetapi di sini Yi-an berubah menjadi sangat dingin dan hal itu membuat Yunbi kecewa. Yunbi pun kembali berjalan dan tertunduk di bangku kelasnya. Di saat Guru Kim lewat, dia terkejut dan teringat dengan salah satu siswa di masa lalu yang duduk sama persis seperti yang Yunbi lakukan. Kemudian terlihat Kong Tae yang menghampiri Yunbi dan duduk di sampingnya. Di sini Yunbi menanyakan tentang dirinya yang dulu, di mana dirinya yang dulu tak menyukai Kong Tae. Mendengar hal itu, Kong Tae pun menjelaskan jika Yunbeol yang dulu tak akan mau berbicara dengannya. Dan di sini terjadilah perbincangan yang membuat Kong Tae mengurungkan niatnya untuk menuruti sang ayah pergi ke luar negeri. Kemudian Kong Tae segera pergi menuju ke kantor dan mengambil kembali formulir pengunduran dirinya. Lalu dia merobek kertas tersebut di hadapan sang ayah. Dengan tegas, Kong Tae berkata jika dirinya tak akan pergi ke luar negeri. Sementara di sisi lain di dalam kelas terdengar rumor tentang Soyoung, yang dimana Soyoung di sekolahnya dulu sempat membuli teman sekelasnya. Dan berita tersebut sudah mulai tersebar ke semua murid di sana. Kemudian Cha Song menanyakannya secara langsung kepada Soyoung. Dan hal itu membuat dirinya merasa terkejut. Di saat Kong Tae datang, Soyoung langsung menatapnya dengan penuh amarah. Kemudian Soyoung mengajak Kong Tae untuk mengobrol di balkon sekolah.
Sesamanya di sana, Soyoung menuduh Kong Tae yang menyebarkan rumor tersebut. Kemudian Soyoung juga menunjukkan tulisan Yunbeol yang sekarang dengan tulisan Yunbi temannya, yang dimana tulisan tersebut terlihat sama persis. Dikarenakan rumor tentang masa lalunya sudah terbongkar, Soyoung pun mengancam akan membongkar identitas asli Yunbeol yang sekarang. Namun Kong Tae kembali teringat dengan ucapan Yunbi saat mereka berada di ruang kesehatan. Setelah itu Kong Tae berlari menghampiri Yunbi dan mengajaknya untuk bolos sekolah. Namun Yunbi sempat menolaknya. Akan tetapi Kong Tae tak peduli dan tetap membawa Yunbi berlari ke halte bus. Di saat yang bersamaan, Yi-an yang baru turun dari bus sempat melihat Yunbi dan Kong Tae yang berada di dalam bus tersebut. Melihat hal itu, Yi-an pun segera mengejarnya. Akan tetapi usahanya sia-sia karena bus tersebut sudah terlanjur berjalan. Saat di dalam bus, Yunbi bertanya mengapa Kong Tae melakukan hal ini. Namun Kong Tae meminta waktu untuk menjawabnya. Tak lama setelah itu mereka terdiam sejenak. Kemudian Kong Tae mulai berkata jika dirinya ingin menjadi satu-satunya orang yang memanggil dengan nama aslinya. Mendengar hal itu, Yunbi sempat terkejut. Kemudian film pun berlanjut ke part 3. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.